Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pagi hari ini dengan nikmat sehat yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala pada kita, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul untuk menambah wawasan tentang materi yang akan nanti disampaikan oleh Ibu Sutami, di mana pada saat ini penyaji yang disampaikan oleh kita terdiri dari saya sebagai penanggung jawab, kemudian anggotanya adalah Ibu Sutami, Ibu Habibah, dan Pak Adi Putanto. Marilah kita ikuti paparan yang akan disampaikan oleh Ibu Sutami. Untuk itu waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Baiklah, sebelum kita memaparkan tentang materi paradigma pembelajaran baru, di mana nanti saya akan prinsip pembelajaran. Kita akan silakan Bapak berdiri. Baik. Apa kabar semuanya? Sehat, semangat. Yes. Terima kasih. Bu Yulia kan baru datang tuh. Selamat bergabung Bu Yuliatun, udah ada. Baiklah Bapak Ibu, saya akan memberikan materi pada hari ini adalah pembelajaran paradigma baru, di mana saya akan mengambil prinsip pembelajaran. Mohon kepada operator untuk ditampilkan materinya. Waduh, yang mana? Dulu Bu. Nah itu baik ya Bapak Ibu, itu saya yang mengambilnya pembelajaran paradigma baru dan prinsip pembelajaran. Naik Mas, yang keduanya. Nah ini ya prinsip pembelajaran. Ya di sini prinsip pembelajaran tentunya Bapak Ibu ketahui semua bahwa selama IHT kita ini belajar tentang pembelajaran yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Pada intinya atau goalnya nanti adalah pelajar Pancasila, di mana kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Haja Yeni bahwa pelajar Pancasila itu ada 6 ya. Itu sudah jelas. Nah, di sini prinsip-prinsip pembelajarannya itu seperti apa? Baik, di sini ya, pembelajaran dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip sebagai berikut. 1. Pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini ya, sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakter dan perkembangan yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Nah, di sini ya disesuaikan dengan peserta didik. Makanya kita belajar
ketika kita belajar pencapaian pembelajaran, di situ ada fase-fase ya, dari fase A sampai fase G ya. Jadi dari anak usia dini sampai SMA ya. Jadi di situ disesuaikan perkembangan dan kemampuan. Di sini yang dimaksud kemampuan adalah tingkat kompetensi ya. Kemudian di sini maaf Mas, masih yang atas ya. Nah ini ya. Nah, sesuai karakternya atau watak dari anak, kemudian bermakna dan menyenangkan. Bermakna itu anak itu paham dan apa yang dimaksud dari pembelajaran tersebut, kemudian menyenangkan bagi peserta didik. Yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajaran yang sepanjang hayat. Ya, jadi kapasitas itu kemampuan siswa di sini ya. Jadi kita perhatikan kemampuan siswa yang pada akhirnya nanti anak tersebut punya pengalaman belajar sepanjang hidupnya ya. Kemudian yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter. Nah, seperti tadi yang di atas ya. Kita perhatikan kemampuan dan sifat atau watak dari anak tersebut. Kemudian pembelajaran, maaf Mas, masih atas. Pembelajaran yang relevan, yang sesuai ya dengan konteksnya. Jadi apa yang akan kita sampaikan. Kemudian dikaitkan dengan lingkungan budayanya. Pembelajaran seperti apa sih yang sebaiknya diberikan kepada peserta didik serta melibatkan orang tua. Nah, seperti kita pahami bersama ya Bapak Ibu, bahwa guru yang utama atau guru pertama itu adalah orang tua. Jadi dan masyarakat di sini, makanya lingkungan itu sangat membentuk ya. Jadi kita bagaimana kita menyesuaikan dengan lingkungan kita. Kemudian yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Itu sudah pasti ya, karena kita mendidik anak itu akan membawa dampak ke masa depannya. Next Mas, ini hal-hal ini ya tadi yang sudah saya bacakan di depan nih satu persatu di sini ya, pembelajaran dirancang tadi. Kemudian hal yang perlu diperhatikan ya ketika pembelajaran itu dengan pertimbangan tahap perkembangan dan karakter peserta didik. Hal-hal yang perlu diperhatikan, kita harus melakukan analisa. Ini mau sudah kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Sebelum kita membuat perangkat kan kita membuat analisa pembelajaran dulu kan. Kemudian melihat tahap perkembangan sebagai kontinum. Di sini kontinum itu rangkaian ya. Jadi terangkai dari apa yang kita sampaikan. Kemudian merancang pembelajaran dan asesmennya. Asesmen itu evaluasi lah ya Bapak Ibu ya. Kemudian menurunkan alur tujuan, itu sudah kita lakukan ya Bapak Ibu. Kemudian melihat segala sesuatu dari sudut pandang peserta didik. Nah ini yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa kita itu menghamba pada peserta didik ya. Jadi maunya anak bukan maunya kita. Itu yang disebut dengan merdeka belajar. Kemudian hal yang perlu dihindari ya, ini langsung menerapkan modul ajar, tidak melihat kebutuhan peserta didik ya. Selama ini memang kita salah, tapi bagaimanapun kita itu kan berpatokan pada kurikulum ya dalam belajar. Kemudian menyamaratakan metode pembelajaran, ini juga kita salah. Melihat segala sesuatu dan kepentingan pejabat, ini pun tidak boleh ya. Jadi belajar itu tidak mengikuti apa maunya pejabat. Kemudian pembelajaran terlalu sulit sehingga anak itu tidak mudah memahami, sehingga anak itu tidak termotivasi, yang dimaksud di sini ya.
Kemudian pembelajaran terlalu mudah ini juga tidak menimbulkan tantangan bagi siswa. Dan itu hal-hal yang perlu dihindari. Kemudian pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas peserta didik, tadi kemampuannya ya. Ini hal-hal yang diperhatikan. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat ya di sini, bisa membaca. Nah, pada intinya bahwa kita harus memberikan rangsangan atau motivasi kepada siswa itu ya dalam pembelajaran. Kemudian memberikan kesempatan kolaborasi, jadi kerjasama antara guru dengan siswa. Kemudian pembelajaran syarat dengan umpan balik ya sama yaitu jadi ada metode tanya jawab itu tetap ada ya. Kemudian yang kita lakukan itu misalnya diskusi ya. Jadi dari guru ke siswa, dari siswa ke guru atau dari siswa ke teman-temannya. Kemudian yang pembelajaran melibatkan peserta didik dengan menyusun kekuatan bertanya tadi sudah yaitu ya. Kemudian hal yang perlu dihindari, guru hanya selalu memberikan pemaparan dalam bentuk ceramah ya. Kemudian memberikan pertanyaan satu arah. Jadi tidak boleh ya. Artinya begini, kita bertanya, murid menjawab, tapi kita kembalikan lagi kenapa kenapa kalian itu menjawab seperti itu. Jadi harus dia memberikan alasannya. Nah, di sini merangsang untuk siswa itu berpikir kritis gitu ya. Kemudian memberikan porsi paling banyak pada asesmen sumatif ya. Jadi tidak boleh itu. Jadi kita setiap saat itu harus mengadakan evaluasi. Next, Mas. Bawahnya satu lagi. Sudah, Mas? Next. Nah ini ya, ini prinsip pembelajaran hal yang perlu diperhatikan ya. Kemudian proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter tadi ya. Di sini menggunakan berbagai metode penjelasan pelajaran yang mutakhir ya. Pelajaran abad 21 tentunya ya. Makanya ini kita kemarin udah IHT tentang hybrid blended learning dalam rangka mendukung itu ya Bapak Ibu. Kemudian hal yang perlu dihindari menggunakan satu metode atau itu aja dalam belajar ya. Kemudian melihat profil Pancasila sebagai suatu yang harus diajarkan atau dihafalkan. Tidak seperti itu ya, bahwa pelajar Pancasila yang 6 poin itu harus diterapkan dalam kehidupan peserta didik. Sehingga nanti ketika dia dewasa, dia bermasyarakat, hal-hal itulah yang akan diterapkan. Sehingga dia mudah sekali beradaptasi dengan lingkungan dan budayanya tentunya. Kemudian yang keempat, pembelajaran yang relevan, yang sesuai dengan saat ini. Makanya kan ada yang disebut kodrat zaman dan ada kodrat ya, antara lain kodrat zaman itu ya. Kemudian jadi kalau dulu zaman nenek kita sekolah hanya menggunakan papan tulis yang disebut dengan asbak. Sekarang sekolah sudah menggunakan laptop. Ya, bedanya apa? Dulu penyimpannya itu cukup di memori otak. Sekarang memorinya 1000 bahkan 1 juta ada di laptop itu. Kemudian yang terakhir, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan ya. Tentunya prinsip belajar itu seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi memang belajar itu ya untuk masa depan ya. Bagaimana kita memberikannya, ini hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Umpan balik yang terus menerus. Jadi kita selalu bertanya kepada anak maunya apa, sehingga kita mengarahkan pembelajaran di sini bahwa
seorang guru itu sebagai pendamping dan penuntun, ya kan? Kalau menurut Ki Hajar Dewantara kan seperti itu ya, bahwa kita sebagai guru itu menuntun siswa. Digambarkan bahwa siswa itu ibaratnya kertas kertas itu bukan kertas putih. Kalau orang dulu bilang bahwa anak itu bagaikan kertas putih mau diwarnain apa. Ternyata menurut Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu sudah ada warnanya. Nah, warna itu akan kita bawa kemana? Tentunya ada warna yang negatif, ada yang warna yang positif. Nah, itu kita harus perhatikan dengan karakter siswa tersebut, ya. Kemudian hal yang perlu ditinggalkan, proses belajar bertujuan untuk tes, itu tidak ya. Jadi mulai sekarang mari kita mengadakan pembelajaran itu dengan prinsip bahwa kita memberikan bekal kepada peserta didik, kita menuntun mereka ke arah yang lebih baik untuk masa depan peserta didik tersebut, sehingga dia bisa ketika nanti dewasa bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mau menerima semua budaya yang ada di negeri ini khususnya, ya. Kemudian hanya mengetes atau menilai keterampilan abad 21 tanpa mengajari. Nah, ini di sini perlunya kita Bapak Ibu ya. Kita kemarin pelatihan, kemudian IHT yang sekarang ini, yang tadi sudah saya jelaskan bahwa goalnya adalah pelajar Pancasila, di mana kita kodrat zaman ini harus melakukan pembelajaran abad 21, di mana semuanya dengan menggunakan IT. Walaupun saya jujur ya, saya sudah setengah tua dengan IT yang gaptek, tapi mau nggak mau kita harus belajar ya. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Sutami yang sudah menyampaikan paparannya tentang proses belajar yang begitu jelas dan gamblang, Bapak Ibu. Tetapi mungkin dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Sutami itu ada hal-hal yang belum dipahami oleh Bapak Ibu. Untuk itu mungkin dipersilahkan siapa yang mau bertanya. Iya Bu ya. Oh, Bu Habibah ya. Langsung saja Bu Habibah, silakan mengajukan pertanyaannya dan mohon dijawab oleh Ibu Sutami. Iya. Makasih banyak Bu Yani atas waktu yang diberikan Mas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita mendapatkan materi yang disampaikan oleh Bu Sutami, begitu semangat dalam memberikannya dan begitu jelas dalam memaparkan materinya. Tapi saya mau bertanya mengenai tadi sudah dijelaskan sama Bu Sutami bahwa proses belajar mendukung perkembangan dan karakter peserta didik secara menyeluruh. Jadi di situ saya belum jelas mengenai karakter apa sih yang harus dimiliki oleh peserta didik. Iya, Bu Sutami tolong jelaskan, tapi tadi belum jelas mengenai apa namanya belajar, yaitu mendukung perkembangan dan karakter peserta didik. Mendukungnya dalam hal apa saja? Mungkin langsung dijawab Ibu Sutami, silakan. Baik, Bu Haja Habibah ya. Di sini mendukung perkembangan kompetensi. Jadi apa aja sih yang kemampuan siswa miliki? Di sini kan tadi sudah jelaskan, saya jelaskan bahwa kita itu menuntun ya, sebagai guru itu menuntun, memfasilitasi apa atau kemampuan apa yang ada di siswa. Jadi pada dasarnya kan
peserta didik itu mempunyai kemampuan satu sama lain kan tidak sama Bu Aja ya. Berbeda Jadi ya. di sini iya berbeda. Jadi di sini kita tuntun ke arah mana mereka itu maunya. Jadi itu kompetensinya ya keseluruhan. Kemudian karakter. Nah, sifat anak tadi kan sudah saya jelaskan ya bahwa anak itu kan ibarat kertas itu mereka warnanya itu agak buram. Jadi kita bawa ke arah mana? Di sini sebagai lembaga pendidikan, apalagi kita sudah ditunjuk sebagai sekolah penggerak, ya kita nanti goalnya lagi-lagi kita goalnya adalah pelajar Pancasila. Nah di sini tentunya karakter yang kita bangun ya secara keseluruhan itu anak ya harus punya sifat-sifat yang ada dalam pelajar Pancasila. Yang ini yang sudah ditayangkan oleh operator ya, antara lain itu bertakwa sampai ya bertakwa, kemudian bergotong royong ya sampai berpikir kritis. Kira-kira seperti itu jawabannya. Ya, mungkin kemarin yang udah dijelaskan sama Bu Yeni ya. Jadi pun dengan adanya pandemi COVID ini kita bisa melihat atau menilai keadaan siswa tersebut ya, karakter siswa bisa. Jadi dengan adanya pandemi ini belajar di rumah kita bisa memahami atau mengetahui dari karakter siswa. Iya betul Bu, itu dari karakter siswa walaupun kita hanya sedikit sekali porsinya bertatap muka dengan Zoom ya yang sudah kita lakukan beberapa sebelum tahun ajaran baru ini ya kita melakukan. Di situ juga sudah terlihat ya walaupun tidak secara keseluruhan. Pada intinya bahwa kita akan membawa karakter peserta didik itu ke arah yang lebih baik, begitu intinya ya. Walaupun dalam keadaan pandemi sekalipun. Demikian, kembali ke moderator, silakan. Terima kasih kepada Ibu Sutami yang sudah menjelaskan kembali dengan penekanan-penekanan dari proses belajar itu. Dan saya kira Bu Habibah sudah cukup jelas ya. Ya, jelas. Ya, terima kasih. Kalau kita simpulkan bahwa dalam dalam persepsi pembelajaran itu bahwa siswa diberikan untuk kebebasan di dalam belajar dan harus memacu kepada diharapkan anak-anak itu menjadi pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila berarti sila-sila yang ada dalam Pancasila itu harus dipahami oleh anak-anak dan dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari atau dalam proses belajar mengajar. Demikianlah Bapak Ibu diskusi kita pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan menjadi tambahan wawasan buat kita untuk melaksanakan kurikulum baru di tahun ajaran baru. Selaku moderator, saya ucapkan mohon maaf apabila di dalam membawa acara ini banyak kekurangannya, untuk itu mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.